wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Yulia Dwi Ristina, kelas 8C dari SMP Negeri 3 Rembang, Jawa Tengah. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah cerita rakyat dari Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang berjudul Dampo Awang, yang diceritakan kembali oleh Kusairi YS dalam buku Kumpulan Dongeng Rakyat Kabupaten Rembang, jilid pertama. Penasaran dengan ceritanya? Yuk saksikan bersama. Dahulu kala, hiduplah seorang pedagang besar dari negeri Cina bernama Sampokong, atau lebih dikenal dengan nama Dampo Awang. Sebelum menjadi pedagang besar dan kaya raya, Dampo Awang hanyalah keturunan seorang yang biasa saja. Setelah ayahnya meninggal, ia hidup bersama ibunya. Berkat ketekunan, kerja keras, dan kepandaiannya, ia berhasil menjadi orang yang kaya raya. Tetapi setelah menjadi kaya raya, perangainya berubah. Ia menjadi sombong dan malu mengakui ibunya. Ia tidak mau dianggap sebagai anak seorang janda yang miskin dan papa. Karena itulah ibunya marah dan menjadi sakit hati. Ia pun mengutuk Dampo Awang. Pada suatu saat engkau akan tenggelam di tengah laut bersama seluruh harta kekayaan yang kamu miliki. Rutuk ibunya. Pada suatu hari, Sampokong atau Dampo Awang mendengar kabar bahwa di Pulau Jawa terdapat seorang sunan bernama Makdim Ibrahim yang pandai dan memiliki kesaktian luar biasa. Mendengar kabar itu, Dampo Awang yang telah berubah menjadi sakti dan kaya raya tanpa mempedulikan kutukan ibunya, bermaksud pergi ke Jawa untuk menemui Sunan Makdim Ibrahim atau yang terkenal dengan sebutan Sunan Bonang. Adapun tujuan Dampo Awang selain ingin mengetahui kesaktian Sunan Bonang, ia juga ingin mengembangkan usaha dagangnya. Setelah persiapan yang direncanakan cukup matang, berangkatlah Dampo Awang bersama pengikutnya menuju Pulau Jawa. Tujuan utamanya adalah ke tempat Sunan Bonang. Setelah perjalanannya hampir mendekati pantai yang dituju, tiba-tiba angin kencang datang menyerang. Kapal Dampo Awang dan pengikutnya porak-poranda dan hampir tenggelam. Mengalami kenyataan seperti itu, hampir seluruh dagangannya yang dibawa dari negeri Cina hilang, tercebur ke laut. Namun demikian,
Dampo Awang tidak berputus asa. Akhirnya, perjalanan yang ia tempuh itu sampailah di pesisir Rembang, Jawa Tengah. Ketika kapal sampai di pesisir Rembang, agar kapal dapat berlabuh dan tidak terbawa ombak atau angin ke lain tempat, Dampo Awang dan para pengikutnya, yang salah satunya bernama Blacak Ngilo, menurunkan jangkar. Tetapi ketika jangkar diturunkan, tiba-tiba angin kencang kembali menyerang. Kapal Dampo Awang hanyut ke arah timur. Kapal dan peralatan pun kocar-kacir terbawa angin. Menghadapi kenyataan seperti itu, Dampo Awang segera bertindak. Dengan segala kekuatan batin yang dimiliki, Dampo Awang berusaha mengumpulkan bagian-bagian kapalnya yang porak-poranda. Akhirnya, dengan bantuan Blacak Ngilo, Dampo Awang berjalan ke arah timur dengan cara menyusuri pantai. Sementara jangkar yang sudah diturunkan dari kapal hanya dibiarkan tertinggal di pinggir pantai Rembang. Kini, pantai tersebut terkenal sebagai tempat pariwisata yang diberi nama Taman Kartini atau Dampo Awang Beach. Dahulu, ketika Taman Kartini dibangun oleh pemerintah zaman Belanda, jangkar tersebut diletakkan di tengah-tengah pantai Kartini Rembang. Tetapi kini sudah dipindahkan ke tempat khusus yang berada persis di atas air laut. Berdasarkan cerita dari mulut ke mulut, yang hingga sekarang diakui kebenarannya, jangkar tersebut dahulu dalam keadaan utuh. Tetapi oleh Mbah Bening, tokoh setempat, jangkar tersebut diambil sebagian dengan cara digergaji untuk dibuat sebuah pusaka. Anehnya, saat ujung jangkar tersebut digergaji, tiba-tiba seluruh wilayah kota Rembang dilanda angin besar. Cuaca pun berubah menjadi gelap gulita. Itulah cerita tentang jangkar Sampokong atau Dampo Awang di pantai Kartini Rembang, yang hingga kini masih bisa kita saksikan bersama. Kembali pada perjalanan Dampo Awang dan pengikutnya, Blacak Ngilo. Akhirnya, mereka sampai di pantai Binangun. Dan di pantai Binangun ini, mereka menemukan sebuah layar yang terdampar di situ. Karena yakin bahwa layar tersebut miliknya, maka Dampo Awang segera mengambilnya. Tetapi sebelum niatnya tercapai, tiba-tiba seseorang bernama Kinagor mencegahnya. Kinagor adalah murid dari Sunan Bonang. Akhirnya terjadi perang mulut antara mereka. Perang mulut antara Kinagor dan Dampo Awang pun berlangsung ramai, sehingga terdengar oleh Sunan Bonang
Sunan Bonang pun segera datang ke tempat tersebut. Dan pertemuan tidak sengaja antara Dampo Awang dan Sunan Bonang pun terjadi. Dalam pertemuan itu, Dampo Awang bersikeras akan mengambil layar tersebut. Jika layar tersebut tidak boleh diambil kembali, ia mengancam akan membunuh semua orang yang ada di tempat tersebut. Mendengar ancaman tersebut, Sunan Bonang kemudian meredam kemarahan Dampo Awang dengan berkata, "Kisana, kalau memang ada layar di sini, ambillah. Di sini yang ada hanya batu." Sunan Bonang berkata dengan suara datar. Ketika Sunan Bonang berkata seperti itu, seketika keanehan pun terjadi. Layar milik Dampo Awang yang terletak di pinggir laut berubah menjadi batu putih. Tetapi Dampo Awang tidak tinggal diam. Ketika melihat layarnya berubah menjadi hamparan batu putih, dia segera menggunakan mata batinnya. Ia berkata, "Itu bukan batu putih, itu layar." Dan keanehan pun kembali terjadi. Seketika, layar yang berubah menjadi batu putih berubah lagi menjadi layar. Akhirnya, mereka saling menyebut layar dan batu, yang berakhir dengan kenyataan sesuai dengan kata terakhir yang diucapkan. Ucapan antara Dampo Awang dan Sunan Bonang pun berlangsung terus dan berulang-ulang. Akhirnya, pada suatu saat Sunan Bonang berkata batu, Dampo Awang terpeleset ucapannya dengan menirukan Sunan Bonang, yaitu batu. Akhirnya, layar tersebut sungguh-sungguh berubah menjadi batu dan tidak dapat berubah lagi menjadi layar. Hingga kini, batu tersebut tetap bertengger di pantai Binangun dengan sebutan Watu Layar. Dahulu, watu layar yang berada di pantai Binangun ini dari kejauhan tampak berwarna putih seperti layar mengembang. Tetapi kini, batu kapur itu telah ditumbuhi oleh rerumputan dan semak belukar. Karena permukaannya telah terlapisi humus yang terbawa air dari gunung. Menurut kepercayaan penduduk setempat atau orang-orang lain yang berziarah, watu layar itu mempunyai kekeramatan sendiri. Maka cita-citanya akan tercapai. Barang siapa yang mampu melemparkan batu dari jalan raya hingga ke ujung batu tersebut. Kembali pada cerita selanjutnya, setelah Dampo Awang tidak mampu mengubah batu menjadi layar lagi, ia baru mengakui keunggulan Sunan Bonang. Akhirnya, ia kembali ke Rembang. Sementara itu, Blacak Ngilo, pengikut Dampo Awang, tidak mau menerima kekalahan yang dialami oleh Dampo Awang. Disinilah tempat adon ayam, di mana Blacak Ngilo dan Sunan Bonang mengadu ayam mereka. Tetapi ayam yang diadu bukanlah ayam sungguhan, melainkan ayam tiruan yang terbuat dari kayu dan tanah.
Dalam acara adu ayam tersebut, kemenangan menjadi milik Sunan Bonang. Tempat yang digunakan untuk adu ayam tersebut dinamakan lapangan Adon Ayam, yang hingga sekarang terletak di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Sahabat FGLSN, demikianlah cerita tentang petualangan Sampokong atau Dampo Awang yang sempat bertemu dan adu kepandaian dengan Sunan Bonang, salah satu dari Wali Songo. Benar atau tidaknya cerita tersebut? Karena hanya bersumber dari mulut ke mulut. Hanya Tuhan yang tahu. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita Dampo Awang adalah hendaknya kita setelah pandai dan kaya raya tidak sombong atau durhaka kepada orang tua, khususnya ibu yang telah melahirkan dan merawat kita. Demikianlah sahabat FGLSN. Terima kasih atas perhatian sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum